wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji sudah sepantasnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang nyawa kita ada dalam genggamannya. Selepas syukur sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita mengharap agar salawat serta salam selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya maupun bagi seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Sidang Jumat rahimakumullah, sebagai bentuk refleksi dan pengingat bagi kita bahwa hikmah-hikmah ritus puasa yang telah kita lakukan selama Ramadan tetaplah relevan bagi kehidupan kita. Salah satu hikmah puasa adalah bahwa puasa telah mendidik kita untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif. Hal ini amat penting karena korupsi masih menjadi masalah bangsa ini. Bahkan kita masih saja menemukan pemberitaan mengenai korupsi ini hampir setiap hari di hampir semua bentuk saluran media. Permasalahan korupsi menjadi sesuatu yang masif yang merusak bangsa kita, namun masih sangat sulit untuk ditangani. Hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Secara teoritis, motivasi seseorang untuk berbuat korupsi dapat dilandasi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah karena kebutuhan sehingga disebut corruption by need. Dan yang kedua karena kerakusan atau disebut corruption by greed. Keduanya tentu tidak ada yang benar, namun demikian banyak yang sepakat bahwa korupsi yang ditimbulkan oleh kerakusan lebih berbahaya. Perilaku korupsi yang didasari kerakusan ini amat erat kaitannya dengan hawa nafsu dan ketidakmampuan kita untuk mensyukuri apa yang telah kita dapatkan dalam pekerjaan kita. Ibadah puasa telah mengajarkan kita untuk menangani hal-hal tersebut, sehingga puasa sejatinya telah membentengi diri kita dari sifat koruptif itu. Makna dan esensi puasa yang berupa menahan atau imsak adalah sebuah pelajaran berharga, dan upaya kita untuk memerangi kerakusan itu yang menjadi salah satu penyebab perilaku koruptif ini. Kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Oleh karenanya, ibadah puasa itu juga telah mengajarkan kita untuk menjadi orang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Bukankah sesuai hadis di atas, puasa membuat kita merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus, membuat kita memahami bagaimana keadaan orang yang tidak lebih beruntung daripada kita. Sehingga sesungguhnya sekali lagi puasa mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sudah seharusnya
bahwa ibadah puasa yang telah kita selesaikan itu membawa dampak bagi kita untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya dapat mengeliminir sifat-sifat kerakusan kita yang menyebabkan kita korupsi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, puasa juga telah menanamkan kepada kita sifat muraqabah, yaitu sifat atau perasaan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami bahwa puasa merupakan ibadah yang membawa diri kita untuk intim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah puasa adalah ibadah eksklusif bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam potongan hadis qudsi berikut, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dif'in. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma wa innahu li wa ana ajzi bihi. Rawahul Muslim. Yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga sejatinya Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya pengawas dalam ibadah puasa kita. Di samping sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, mengeliminasi keinginan kita untuk berkorupsi. Karena tidak sedikit bahwa pelaku-pelaku korupsi selama ini merasa bahwa tidak ada yang mengawasi mereka ketika melakukan praktik korupsi tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian kiranya penjelasan mengenai salah satu hikmah puasa, yaitu menjauhkan diri dari sikap koruptif. Semoga puasa yang telah selesai kita laksanakan dapat memberikan dampak yang serupa dan dapat memberikan kontribusi positif bagi diri kita maupun bagi bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah haqqa tuqatih la'allakum tashkurun. Akhirnya, marilah kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengharap ampun dari dosa-dosa kita dan berharap agar doa kita dikabulkan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah.